أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى الدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Yang saya muliakan Koordinator Wilayah Komunitas Pendakwah Keren Zona Sumatera Sulawesi Selatan beserta Pak Sekwil. Yang saya muliakan Koordinator Zona Wilayah Komunitas Pendakwah Keren Jawa Timur Ustadz Arif. Yang saya muliakan Koordinator Wilayah Komunitas Pendakwah Keren Zona Sumatera Utara Ustadz Abdul Hasan Al-Ashari atau Dai Aha. Yang saya muliakan Koordinator Wilayah Komunitas Pendakwah Keren Zona Kalimantan Timur Ustadz Abdurrahman Akase. Yang saya muliakan para koordinator daerah beserta semua anggotanya yang hadir pada sore hari ini, kawan-kawan dari event organizer yang juga turut memeriahkan halal bil halal pada sore hari ini, semua tim media yang turut hadir pada sore hari ini. Tentunya kegembiraan atas kebersamaan yang sangat indah ini yang nggak bisa digambarkan dan tidak bisa divisualkan. Walau berusaha untuk mengimajinasikannya, tetap saja kegembiraan ini tidak bisa dinilai oleh apapun. Yang kedua, alhamdulillah kita punya sahabat seorang wakil gubernur dari Kalimantan Timur yang bisa kita tenteng kemana-mana. Next, kalau seandainya Pare-Pare, Pangkep, Wajo, Benteng, Bulukumba punya acara KPK dan beliau mengatakan untuk KPK dimanapun saya akan hadir. Kemarin sudah di Sumatera Utara, ya, beliau hadir untuk Korwil, ya, pelantikan sekaligus Korwil. Nah, ini Ustadz Abdul Hasan Al-Ashari. Ustadz berdiri dulu. Ini koordinator KPK Zona Sumatera Utara sama Ustadz Nursin, ya, Ustadz Nursin. Ya, ini yang pakai jaket. Nah, ini jaket jas warna merah agak sempit. Ya, Korwil KPK Zona Jawa Timur. Gus Arif Al-Komar, ya. Dan malam hari ini sebenarnya bukan salah beliau, karena beliau sebenarnya sudah datang dari hari Jumat. Tapi karena kita tidak konfirmasi kembali undangan yang tertulis, tadi dia lihatkan kepada saya 19.30 acara halal bil halalnya. Jadi dari pagi dia jalan-jalan sama keluarga. Tapi ketika saya konfirmasi dia bilang 4:30 dia menuju hotel, ganti baju langsung ke sini. Kemungkinan maghrib dia baru sampai sini. Jadi karena acara kita habis halal bihalal itu bebas sama beliau, ngobrol apa cerita, monggo saja, nggak apa-apa sama beliau, bebas. Ya, jangan lihat label politiknya, jangan lihat label wakil gubernurnya, tapi dia adalah sahabat kita, abang kita, teman dakwah kita, dan beliau insya Allah bersedia untuk berjuang bersama dengan komunitas pendakwah keren. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau antum begini semua, ini bisa futuh ini sulsel, bisa fathul sulsel, ya. Jadi kalau Rasulullah
pernah menorehkan sejarah Fathul Makkah, maka insya Allah dengan jumlah yang saya yakin akan semakin bertambah ini, Sulsel bisa futuh, bisa dimenangkan oleh KPK, dimenangkan oleh komunitas pendakwah keren. Subhanallah. Hal yang hilang itu telah kembali mulai nampak cahayanya. Apa yang hilang dari umat ini? Kebersamaan. Apa yang hilang dari umat ini? Persahabatan. Apa yang hilang dari umat ini? Kepedulian. Apa yang hilang dari umat ini? Saling cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Anaknya Kubilai Khan yang bernama Urtugul, pada saat dia menghancurkan dinasti Abbasiyah di Irak, 300.000 muslim dibunuhnya, dibantai. 300.000. Tidak peduli yang tua, ulama, orang awam, wanita, semua dibunuh sama Urtugul, anaknya Kubilai Khan dari Mongol itu. Kemudian perpustakaan Islam terbesar di Baghdad dibakar, abunya dilemparkan ke sungai Tigris sehingga sungai itu berwarna hitam karena pekatnya tinta daripada ilmu-ilmu para alim ulama. Tak lama kemudian Urtugul mengumpulkan semua umat Islam yang tersisa, lalu memanggil para ulama untuk berhadapan dengan dia. Dan tidak ada satu ulama pun yang berani berhadapan dengan Urtugul karena khawatir dibunuh sama Urtugul kalau salah jawaban. Ada seorang anak muda namanya Kaptihin, seorang guru madrasah yang masih muda, datang menemui Urtugul, mengatasnamakan semua ulama yang diundang oleh Urtugul itu. Dia membawa seekor onta, seekor kambing, dan seekor ayam jantan. Ketika berhadapan dengan Urtugul, Urtugul mengatakan, masa yang datang cecunguk cuma begini doang? Masa yang datang anak muda begini doang? Emang gak ada lagi ulama yang lain? Emang gak ada lagi ulama-ulama Khaybar, ulama-ulama senior yang bisa menemuin saya? Kenapa yang dikirim cuma anak muda model kalian ini? Ya mungkin itu adalah salah satu dari KPK. Lantas Kaptihin menjawab, wahai Tuan, kalau Anda ingin menemui yang lebih besar dari saya, di luar ada otak. Kalau Anda ingin ketemu dengan orang yang jenggotnya lebih panjang dari saya, di luar ada kambing. Kalau Anda ingin menemui yang suaranya lebih nyaring dari saya, di luar ada ayam jago. Urtugul menyadari ini pemuda bukan pemuda biasa. Ini adalah didikan komunitas pendakwah keren. Ya ahlan, Ustaz Abdurrahman Akasih berdiri saat ini, Korwil KPK zona Kalimantan Timur. Ahlan. Silakan duduk Ustaz. Kemudian Urtugul bertanya lagi, anak muda, guru madrasah, saya ingin bertanya dengan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang menyebabkan saya mampu menguasai kalian orang-orang Islam? Dengan tenang si Ustadz muda yang bernama Kaptihin ini menjawab, sesungguhnya ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudmu? Dahulu kami makmur, dahulu kami sejahtera, dahulu kami penuh dengan kebaikan dan keberkatan. Namun perlahan hati kami cinta pada dunia,
Tujuan kami tidak lagi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergeserlah niat kami tidak lagi yabghi mardatillah, tidak lagi mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam mencari popularitas, ketenaran, nama baik, keagungan, harta, jabatan, dan kedudukan. Kami lupa bersyukur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian Allah menarik nikmat-nikmat yang telah diberikannya dengan mendatangkan engkau untuk menghabisi semua nikmat itu. Yang kedua, kata si Ustadz Gadih, sesama kami saling bermusuhan sehingga kami mudah untuk ditaklukkan. Terdiam si Urtubul lalu bertanya lagi, kalau begitu apa yang bisa membuatku dikalahkan oleh kalian? Ustadz Gadih ini mengatakan, ketika kami bersatu dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebersamaan, maka engkau tidak akan bisa bertahan lama di negeri Muslim. Nasihat ini sangat luar biasa ya akhi fillah. Kita sesama ustaz, kita rasakan selama ini yang terjadi adalah kompetisi, saling mencari nama, ketenaran, panggung dakwah, bahkan tidak sedikit antara kita saling fitnah. Tidak sedikit di antara kita menjelekkan yang satu dengan yang lain. Tidak sedikit di antara kita saling menyudutkan satu dengan yang lain. Padahal ayat yang kita baca, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Padahal ayat yang kita baca ketika kita khatib ceramah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Tapi ternyata kita sendiri yang melakukan perbuatan-perbuatan itu. Maka alhamdulillah Allah hadirkan embrio-embrio kebaikan yang mudah-mudahan takdir ini tidak salah diletakkan Allah pada komunitas pendakwah keren. Saya membagi ruang awalnya. Saya punya panggung yang cukup besar di Kalimantan Timur, yang kalau saya mainkan sendiri saya akan terkenal, saya akan punya duit lebih banyak, saya akan lebih ngetop dan lain sebagainya. Tapi apalah artinya berteriak di padang Sahara sendirian tanpa kawan dan saudara? Maka ruang itu saya kasihkan kepada banyak kawan-kawan dan sahabat dai. Sebelum Covid, rutin kita melakukan roadshow keliling dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, dari kabupaten ke kabupaten. Alhamdulillah ada dai ya Ustaz Fajar Fardede yang sebab asbabiyah di kulli syai' sebab dari roadshow dakwah di sana dia bisa menikah. Ya, Ustaz Arif dari Jawa Timur sebab dia roadshow di sana dia bisa selesaikan bangunan rumahnya. Ustaz Armayadi bisa ngurangi cicilan mobilnya. Ala kulli hal, Allah, semua datang dari Allah. Nah dari situlah mulai saya melihat bahwa dakwah ini ketika disinergikan, ketika disatukan, ketika kita siap membagi ruang dan panggung buat sesama umat, Masya Allah, sesama dai, kekuatan Islam nggak bisa dibendung. Karena itu saya mengajak semua kawan-kawan, adik-adik yang saya bina waktu di Dai Muda MNC-TV, yang kebetulan saya juga bagian dari mentor-mentor mereka. Saya ajak mereka, saya ajak diskusi, saya ajak tukar pikiran, dan akhirnya terbentuklah berbagai zona wilayah komunitas pendakwah keren. Subhanallah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, melebar. Tadinya diprioritaskan hanya untuk dai-dai alumni TV. Saya katakan kalau kita hanya recruiting sahabat teman kita dai yang alumni TV, maka dakwah ini menjadi parsial kembali, menjadi juz'iyah kembali, menjadi terpartisi oleh labelitas bahwa dakwah ini adalah milik siapapun yang ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ekspansi itu terjadi, dan siapapun yang ingin bergabung dengan KPK, kami persilahkan.
asal tahan. Syaratnya cuma asal tahan. Karena di KPK ini no budget, no price, no hotel bintang, no jemputan Alfa. Ya. Intinya dakwah. Dimanapun dakwah mengundang kita, kita datang. Siapapun yang mengundang kita, kita datang. Kalaupun tidak ada undangan, kita buat program untuk dakwah. Karena kalau ustadznya nunggu undangan terus, kapan lagi umat-umat yang nggak bisa mengundang kita layani? Kapan lagi kita membuat terobosan-terobosan dan pemikiran-pemikiran dakwah sehingga umat merasakan kehadiran para ustadz dan dai-dai yang sangat luar biasa ini. Alhamdulillah, KPK Parepare, Korda Parepare membuat dakwah camp. Yang dengan dakwah camp itu terekrut dai-dai muda yang insya Allah nanti akan melanjutkan estafet dan membantu perjuangan kita. Ya akhifillah, dakwah ini tidak mungkin bisa antum menangkan sendirian. Ya akhifillah, Indonesia ini gak mungkin antum bisa damaikan sendirian. Ya akhifillah, antum gak bakal bisa merubah umat ini menjadi lebih baik sendirian. Kita harus bersama dalam kebaikan. Gak mungkin bisa. Saya berharap tidak ada lagi yang menjustifikasi pemerintah. Saya berharap tidak ada lagi yang menjustifikasi sistem. Saya berharap tidak ada lagi yang menjustifikasi keadaan. Karena sesungguhnya keadaan saat ini buah dari karena kita tidak berdakwah dengan tulus kepada umat. Buah dari karena kita tidak peduli kepada umat. Sesungguhnya kita berdakwah bukan peduli kepada umat selama ini, tapi kita peduli kepada panggung kita sendiri. Kita ingin jadi dai terkenal, dapat banyak undangan, dapat banyak amplop, dapat kekayaan dari semua itu. Bertahun kita bertahan dengan prinsip itu, umat tidak berubah dan kita tidak menjadi kaya. Walhasil malah nambahin utang di sana sini. Karena untuk tampil perlu pakaian bagus, akhirnya kredit mobil. Ustaz Armayadi yang tersinggung ya. Mantes-mantesin diri akhirnya, maksa-maksain diri. Belum saatnya punya pesawat udah pengen beli pesawat, ya akhirnya ngelamun. Bagaimana caranya bayar cicilan? Maksud saya, dakwah itu bukan terletak pada labelitas. Dakwah itu terletak pada entitas dan komitmen kita kepada kebaikan. Bukankah kita tahu intan surullah dan surga? Siapa yang suka baca ayat itu? Saya sama antum. Umat, intan surullah yang surga. Gak usah khawatir. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Begitu selesai ceramah kita bingung. Kapan gua ditolong sama Tuhan? Hidup gua begini-begini amat. Bingung sendiri kita. Kenapa? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kalian ngajak orang berbuat baik, kalian baca kitab, tapi nyatanya kalian menelikung apa yang kalian ucapkan. Ini yang saya khawatirkan. Maka di dai KPK semua jajarannya, kalau ada yang ketahuan, saya akan perkarakan secara hukum. Seandainya mereka membawa nama KPK untuk kepentingan pribadinya. Kalau ada yang membawa nama KPK hanya untuk keuntungan personalitasnya, saya akan perkarakan dia secara hukum. Karena saya mendirikan KPK ini untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umat sebanyak-banyaknya. Kenapa antum rela patungan dari 500, 1 juta, 200, 300, macam-macam? Karena antum merasakan kebersamaan di dalam sini. Lalu ada yang berkhianat dengan semua kepercayaan antum itu. Betapa banyak hati yang terluka, berapa banyak doa yang akan mencerca dan mencela. Lalu orang itu akan hidup dalam himpitan derita yang begitu panjang sebab khianatnya kepada semua amanah dari kawan-kawan yang ada. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Akhirnya fillah rahimakumullah. Ini ngomong kayak serius amat tuh.
Masya Allah. Anda nggak bisa ngebayangin kalau setiap Kordani aktif 2024 siapapun yang mau nyalon gubernur pasti nemuin Pak Hilal. Pak Hilal, kayaknya umat ente ini ngalah-ngalahin partai. Bisa nggak bantu-bantu? Oh bisa. Asal setiap dai-dai KPK disejahterakan boleh. Paham ya negosiasinya ya? Saya ketika melakukan dealing dengan gubernur Kalimantan Timur seperti itu. Saya punya konsep Pak Gubernur, Pak Calon. Abah, saya punya konsep. Ini nggak ada konsep-konsep dari konsultan politik manapun. Apa Ustaz konsepnya? Kampung kota dari desa. Kalau Abah ngundang Mamah Dede, mohon maaf saya bukan bermaksud menjelekan Mamah Dede, cuma yang tersebut waktu itu memang Mamah Dede. Satu kali konser Mamah Dede itu pricingnya 120 juta. Budget hanya untuk Mamah. Belum panggungnya, belum sound systemnya, belum cateringnya. Saya bilang waktu itu, belum pengerahan masanya. Di satu titik sudah habis hampir 600 juta. Nggak signifikan. Kalau ada 10 kabupaten kota, kemudian satu kabupaten kota ada 8 kecamatan, berapa miliar yang Abah harus habiskan untuk muterkan Mama Dede? Belum lagi timnya sebenarnya. Terus Ustadz punya konsep apa? 600 juta satu titik itu kasihkan ke saya. Saya bisa kirim 33 dai untuk keliling Kalimantan Timur. Oh setuju Ustaz. Jadilah roadshow gubernur tebar dai Islam Hadi. Satu kali mutar 600 juta. Kalau nggak salah kita sampai 5-6 kali. Dan itu saya bagi ke setiap dai satu titik 1 juta. Ambil buat antum. Ada yang dapat 30, ada yang dapat 50, ya kan? 20 sesuai nasib. Ya kan ada yang kadang-kadang nggak ini sombong, maaf Ustaz saya nggak bisa, karena saya nggak pernah mau janjiin apa-apa. Apakah saya tidak transparan? Oh enggak, saya sangat transparan. Saya temukan semua dai dengan stakeholdernya, dengan Pak calon, ngobrol lah, minta kalau nomor teleponnya, tanya kalau saya berbohong. Seberapapun yang dikasih saya kasihkan kepada antum. Karena saya minta jatah saya sendiri masalahnya. Nah, jadi wajar dong. Marketing kan harus dapat fee. Alhamdulillah. Sukses itu terjadi dan dilihat oleh calon Bupati Kutai Kartanegara Pak Edi Damansyah. Terjadi lagi hal yang sama. Akhirnya keliling lagi. Ustaz Taher dapat di Murabada kalau nggak salah. Ya, 20 juta lebih. 20 juta jadi bisa beli itu X-Max. Keliling lagi. Nah sayangnya terbentur COVID, akhirnya dua agenda kita dibatalkan. Tapi saya sudah tanda tangan kontrak dengan Pak Bupati. Selesai daripada COVID ini, setiap acara besar Islam, APBD Kukar akan mengcover roadshow dai masuk desa. Cuma yang jadi masalah kapan nih COVID berhenti gitu. Nah tapi terlepas dari semua agenda itu, yang terjadi rating dai yang masuk Kalimantan, roadshow dan segala macam, tadinya dia cuma dikenal di Wajo, akhirnya dia dikenal di Bontang. Ustaz Edwin terkenal dia di Bontang, ada yang terkenal di Samboja, ya, Ustaz Abdurrahman Akase terkenal di Samboja. Tadinya cuma nguplok aja dia di Samarinda. Nah sebab keliling itu berkahnya, silaturahimnya, networkingnya makin melebar, ratingnya makin naik. Akhirnya apa? Mereka diundang tanpa harus melalui founder KPK lagi. Ustadz Fajar Pardede tahu-tahu sudah habis, saya ada di mana itu untuk misi Batuah. Acara apa saya bilang? Acara ini. Alhamdulillah.
Kalau dulu di zaman saya cuma kasih 1 juta 1 titik, begitu diundang sendiri 10 juta dia. Orang udah lain lagi apresiasinya. Kenapa? Karena itu udah hak antum dan saya tidak pernah melarang, tidak persial. Saya malah kasih jadwal. Ya. Nah tapi kan momen pilkada itu kan momen rezeki yang 5 tahun sekali baru bisa kita nikmati. Ya kan? Hidangan dari langit gitu kan. Maidatun minas sama. Nggak bisa kita buat tiap tahun gitu. Ada sih pilihan lurah kecil 100.000 1 titik, ngap juga gitu. Mending takziah kata Ustaz Sen 300. Ustaz Andi Eteng keliling juga, alhamdulillah. Jadi dikenal dia di sana, banyak yang fans sama dia. Banyak, akhirnya kita begitu. Nah konsep saya itu dai-dai Kabupaten Wajo dikelilingkan oleh Korda Bulukumba. Jadi dia dikenal lah Ustadz Wajo ini di Bulukumba. Ustadz Bulukumba dikelilingkan di Pinrang. Jadi Ustadz Bulukumba dikenal di Pinrang. Lama-lama satu provinsi Sulsel ini yang dia kenal cuma dai KPK. Kalau ke Pinrang KPK, Pangkep KPK, Wajo KPK, bonek yang belum ada ya. Udah beberapa nanti Ustadz Ilham tolong disisir lagi. Ya. Datang ke mana lagi? Bentai KPK. Di mana-mana. Fa'inal mautuwalu KPK. Karena aku memandang melihat wajah dari KPK aja. Kalau sudah begitu, Fathu Sulsel, siapapun yang akan maju kita punya bargaining position, posisi tawar kita tinggi. Saya siap Pak membantu Bapak untuk kemenangan, asal Bapak mau melakukan 1, 2, 3, 4, 5. 1, Bapak harus masukkan anggaran dakwah KPK di APBD, biar dai-dai KPK se-provinsi Sulsel ini nggak nganggur. Masukkan, kecil anggaran itu, bisa pakai non budgeter loh. Ya. Kedua, antum akan dilirik oleh pengusaha-pengusaha yang royal dengan dakwah, karena mereka mempercayakan uang mereka kepada orang yang amanah. Ustaz, Masya Allah, gerakan KPK ini luar biasa. Anak punya duit Ustaz 10 miliar, bingung ngabisinnya. Udah bagi-bagi aja pada KPK. Tidak mustahil itu terjadi. Tidak mustahil. Karena ketika Allah menggerakkan hati orang-orang itu sebab ketulusan antum dalam dakwah, maka semua menjadi tidak mustahil. Tapi jadi masalah kita belum gedor-gedor pintu langit dengan keikhlasan kita, dengan mujahadah kita, dengan dakwah kita. Kita masih sibuk dengan bersolek atas diri kita sendiri. Nah, itu yang menyebabkan Tuhan jadi tutup mata sama kita. Kenapa? Gue udah ceramah 5 tahun gak ngetok-ngetok. Dapatnya takziah lagi, takziah. Kapan diundang ya, masuk TV. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Ayat itu kita baca juga. Allah yang ngangkat derajat itu, bukan siapa-siapa. Nah, sahabat itu temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Paham ya kontekstualnya ya? Kenapa saya minta semua bergerak? Supaya roda ini nggak stagnan, nggak pincang. Nanti KPK Parepare kenceng, suaranya cuma ngelumpuk di Parepare, di Makassar mati karena nggak bergerak KPK Makassarnya. Begitu mau dipakai mesinnya, businya pincang, businya ada yang mati satu, nggak bunyi, di start, nggak jalan Pak, susah begitu. Ya. Pada saat begitu, Korwil Sulsel nggak usah ikut-ikut, sekwilnya aja yang mati. Nanti ada bendera, repot ya, cuti dulu ente selama pilkada, ya, ke Kaltim dulu. Subhanallah, ahlan nabiku. Dan sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi saya berharap semuanya bisa aktif. Buatlah kegiatan-kegiatan atas nama KPK, karena antum tidak dibebani apapun.
oleh organisasi ini, oleh komunitas ini. Antum dan saya punya amanah minallah. Faman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Kita punya beban untuk yad'una ilal khair, ngajak orang pada kebaikan. Ayo buat kebaikan yang banyak. Bagaimana caranya? Pikirkan. Bagaimana caranya? Mohon maaf. Saya ini matang di organisasi, dan kebanyakan organisasi itu pecah karena perkara-perkara yang sepele, perkara iri, perkara dengki, perkara receh, yang sesungguhnya itu tidak boleh terjadi. Semua aja kita toleransi aja pada hal-hal yang tidak prinsip. Makanya di DAI KPK ini hatinya lapang-lapang semua, Masya Allah. Ustadz Baim ini siap, dia mencarikan masjid majelis taklim untuk kawan-kawan dari Korda lain. Korda KPK Goa misalkan, ada 10 orang, 10 ini punya 10, masing-masing punya 10 masjid, berarti ada 100 masjid yang siap dimasuki oleh DAI KPK dari kabupaten lain. Demikian juga begitu. Akhirnya lama-lama tadi saya bilang, semua masjid kita sapu, semua masjid kita dakwahi, semua musola kita dakwahi dengan jargon ikhlas, ruhnya dakwah. Kami nggak minta bayaran, tapi kalau bapak mau bayar, jangan ditolak. Rezeki itu. Tapi kami nggak minta bayaran. Bapak nggak usah pikirkan jemputan. Selama kami masih punya kaki, masih punya napas, kami jalan. Nggak usah khawatirkan itu. Daripada nongkrong di kafe berjam-jam, lebih baik kita berdakwah, berjalan untuk berdakwah. Saya memberikan contoh itu. Mana Ustaz Asma? Ada Ustaz Asma. Ain ahlan, ini pengusaha wajib ya. Anda diajak dia keliling. Anda tidur di mana coba Ustaz? Hah? Tidur di lantai, pakai tikar, depannya WC, atasnya kipas angin. Apa saya protes sama dia? Enggak. Dia bilang, Ustaz, guru, saya sewakan hotel ya. Enggak, saya bilang. Saya ingin ngasih tahu sama antum. Inilah dakwah, saya bilang. Diajak saya keliling kemana? Apa saya rewel? Minta makan ini, minta makan itu? Enggak ada sama sekali. Apa saya minta ongkos ini? Enggak ada sama sekali. Saya katakan sama dia, inilah dakwah ya akhi. Kalau ada yang minta hotel bintang 3, jemputan pesawat, batik, bisnis, mobil minimal Innova, amplop harus DP 20%, mudah-mudahan gak panjang umurnya. Nah itu penyakit dalam dakwah. Coba antum tawajuh sekali-sekali, tawajuh dengan Rasulullah SAW. Bayangkan kalau Rasul minta bayaran pada saat dia berdakwah. Bayangkan pada saat dia bertemu Bilal, "Hei Bilal, aku mau mengajarkan sesuatu kepadamu tentang Islam. Apa syaratnya?" "Bayar." Masuk Islam gak Bilal? Gak bakal. Orang yang budak, susah, kena siksa, kena palak lagi. Gak mungkin. Hamzah, mau gak aku ajarkan sesuatu yang bisa menyelamatkanmu dunia akhirat? Apa itu? Bayar dulu baru gue kasih tahu. Seandainya Nabi minta bayaran, Islam gak sampai ke Sulawesi. Gak bakal selesai misi dakwah ini. Tapi siapa yang menjamin bayaran atas perjuangan dakwah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bayaran antum akan jauh lebih besar dari semua yang dibayarkan oleh manusia. Kekayaan yang antum akan miliki jauh lebih besar dari kekayaan yang dimiliki oleh manusia. Benar saya nggak bohong. Ikhlas aja, dapat ikhlas aja. Duit menyusul. Ikhlas aja, kaya menyusul. Kau usah khawatir. Kaya itu Allah yabsutu rizqa liman. Udah dijamin Allah al-Wasit, Allah yang maha mengayahkan. Ngapain lagi khawatir? Kalau mau kaya jangan jadi dai bos. Jadi Yusuf Kala, jadi Erick Thohir, kaya itu. Jadi Sandiaga Uno. Tapi Ustadz Somad kaya,
itu nasib. Dari sekian ratus juta penduduk Indonesia, difilter lagi sekitar 1 juta yang jadi ustadz, satu aja yang sukses, Ustadz Somad. Yang lain ngap-ngap. Nah, antum memimpikan potensi yang 1% itu, mengabaikan potensi yang 99%, kan lucu. Oh, saya nggak mau. Saya belajar dengan Dai 2005, saya Dai 2006, DPI 2006, Ustadz Zaki, Ustadz Payagi. Ustadz Payagi alhamdulillah, itu kawan saya suka nyanyi di kafe, ya, sebelum dia jadi ketua MUI. Saya yang suka ajak dia ke kafe dangdut, Ustadz nyanyi, saya bilang, jangan Ustadz, kalau mau dakwah itu sama artis-artis begitu, kalau di masjid udah biasa. Oh iya juga ya, dia bilang. Begitu dia datang, model kayak turis dari Afrika. Datang, ladies itu nungguin dia, mau Ustadz mati kalau begini kan. Kenangan waktu sama-sama di karantina. Saya jahil orangnya. Saya ngelihat senior-senior saya, wah ini kalau saya salah niat, satu saya binasa di hadapan Allah, kedua ini juga gak jalan kebahagiaan buat saya, gak bakal jadi jalan ke kesuksesan buat saya. Saya langsung berpikir road mapping suksesi saya untuk urusan dunia bisnis, road mapping suksesi saya untuk urusan akhirat dakwah. Maka saya bilang dakwah ikhlas lillahi ta'ala, kalau bisnis bayar di muka. Saya bisa, alhamdulillah, Tuhan kasih. Ya, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah, kita cari dunia. Untuk akhirat hasanah, kita gunakan dunia itu sebagai wasilah taqarrub ilallah. Alhamdulillah, Pak. Ya, akhirnya fillah. Saya bisa buat perusahaan bukan cuma satu. Saya terbangun koneksi-koneksi bisnis, dan justru konektor-konektor itu bisa saya bawa dalam jalan dakwah. Saya terbangun jaringan politik. Saya pikir politik ini bagian dunia yang harus kita siasati, kita manfaatkan untuk melebarkan networking kita, jaringan bisnis kita, jaringan dakwah kita, semua bisa including jadi satu untuk kemaslahatan dan kemanfaatan. Terbisa. Akhirnya sekarang saya bisa nolak jadwal bukan karena saya banyak jadwal, tapi karena saya lihat maslahatnya tidak ada. Mohon maaf, di Kalimantan Timur ya, itu ustadz bisa diganti sama pengurus masjid. Kalau pengurus masjidnya nggak suka sama ustadz itu, nggak tahu kalau di sini, kayaknya sama aja. Jangan lagi pakai ustadz itu, nggak suka aku, kata pengurus masjid, ganti ustadz. Hebat kan? Ustadz bisa diganti sama umat, gara-gara mungkin ustadznya kurang lucu. Ya kalau mungkin ustadznya kayak Ustadz Maulana Kawi, nggak diganti-ganti orang, pasang aja terus. Tapi kalau kebetulan ustadznya kayak Ustadz Baim, serius terus orangnya. Nah jamaahnya senang yang PA-PA-an. Nggak usah, ustadz ini nggak lucu, nggak asik, ganti aja. Hebat, ada ustadz diganti oleh umat. Di mana berkahnya ilmu? Di mana berkahnya dakwah kalau begitu? Ustadz kok bisa disetir hanya dengan amplop 300-400 ribu? Maka di Kalimantan yang undang saya itu susah sekali. Undang Ustadz Raden itu susah sekali, ditolaknya terus jadwal kita. Saya bilang, Anda mengundang untuk acara besok, nelponnya hari ini. Saya ini bukan Ustadz bayaran, saya bilang. Kalau Anda mau ngaji sama saya, buatkan jadwal rutin, kajian bulanan atau kajian mingguan, saya isi, saya bilang. Nggak ada bayar, saya datang. Tapi ngaji, bukan kita. Kita sama-sama sinau, saya bilang. Akhirnya acara-acara panggung saya kasihkan lah buat kawan-kawan. Ya. Alhamdulillah. Begitu kita kaji rutin, maksudnya begini sahabat, kalau kita punya majelis sendiri itu kita bisa melihat perkembangan jamaah. Yang tadinya nggak bisa ngaji jadi bisa ngaji, yang tadinya nggak bisa sholat jadi bisa sholat, yang tadinya nggak senang puasa jadi senang puasa, yang tadinya nggak hormat orang tua jadi hormat orang tua, karena kita membina mereka. Tapi kalau ceramah lepasan, ceramah panggung, siapa yang berubah kita nggak tahu, siapa yang jadi baik kita nggak tahu, nggak terukur dakwah kita. Akhirnya kita nggak bisa mengukur apakah dakwah kita berhasil atau tidak. Yang kita ukur amplopnya berapa isinya. Masjid ada 300, 150, 500. Nah, itu aja yang kita bisa ukur. Akhirnya kalau yang 50, 100 ke bawah kita lempar ke kawan kita yang masih junior. Kau mau nggak jadwal? Mau bang. Namanya junior kan? Siap bang.
Nah, sana kau isi. Ya. Senang dia, nggak dibayar juga senang, kan dia jadi panggung. 3 tahun kemudian, penyakitnya muncul pula kayak kita dia. Tahu dia sudah jumlah, masjid ini 100, ini 500, kasih kan. Kalau kawannya yang baru lulus dari aliyah kan, kau ganjar kan. Terus begitu hierarki dakwah itu. Lalu bagaimana umat mau berubah? Bagaimana umat mau tercerahkan? Sementara kita tahu rezeki itu punya Allah, berkah itu punya Allah, kekayaan itu punya Allah yang dia titipkan kepada orang yang dia kehendaki. Nah, nyatanya kita mendurhakai dia atas label keustatan dan da'inya kita. Waliyadbillahi min dzalik, subhanallah min dzalik. Ini saya tidak menceritakan dai yang ada di Sulawesi, karena kalau dai yang ada di Sulsel ini saya tahu orangnya ikhlas semua. Kelihatan dari wajah-wajahnya. Ya. Wajah itu wajah dia. Ya. Wajahku begitu payah. Subhanallah. Insya Allah. Ya. Nah, kalau antum ini punya posisi tawar, saya mohon maaf ketika orang menjelek-jelekan Habib Lutfi, ya, atau menjelek-jelekan beberapa kiai yang mendekat ke pemerintah. Saya bilang antum salah ya, akhi. Kalau Jokowi itu kan Pak Presiden punya telinga cuma 2, nggak 3. Kalau pembisik sebelah kiri itu adalah Luhut bin Sarpanjaitan dan CS-nya yang notabene kawan-kawan sebelah. Nah, kalau yang sebelah kanannya termasuk yang bisik itu model dia juga, oleng untuk Pak Jokowi. Habis Islam dibantainya. Tapi yang sebelah ini berbisik, bunuh Pak. Yang sebelah jangan, bunuh jangan, bunuh jangan. Paling tidak dia bingung, nggak jadi dia bunuh. Ada yang memberikan pertimbangan-pertimbangan. Itu loh maksudku. Jadi kalau antum mendekat dengan pejabat, bukan karena mau begini, kalian bilang minlali, bukan karena Pak tolong Pak, jangan begitu mau pejabat, gagah di depan pejabat itu. Ya, Pak mohon maaf, Bapak nggak ngundang saya nggak mati Pak, malah Bapak yang bisa mati. Kok bisa saya santet? Saya bacakan hidup sakron setiap malam Pak. Kita gagal. Saya dengan Pak Islam itu bukan karena ngemis, bukan, enggak ada. Dia ngasih duit saya juga, enggak. Tapi kedekatan itu menjadi keberkahan dan kebaikan, sehingga orang melihat, Masya Allah, saya bisa ngasih masukan buat Pak Islam. Pada saat mohon maaf demo kawan-kawan HTI sebelum dibubarkan di depan kantor gubernur, bawa bendera HTI, Pak Islam nggak nemuin juga, tapi juga tidak melarang, biarin aja Pak Islam, tutup mata. Siapa yang ngasih bisikan itu? Ya kita. Udahlah apa-apa, orang pengen menyuarakan isi hatinya, dengerin aja, nggak usah dikirim-kirim Satpol PP, udah dengerin aja. Nggak juga bakal menjatuhkan martabat Bapak. Sampai dia ditegur oleh Mendagri sebab itu. Kenapa Pak Islam kok berafiliasi kepada aliran sektor yang sudah dilarang sama pemerintah dan segala macam? Bukan itu kata Pak Islam. Ada tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di benderanya. Masa saya disuruh nurutkan tulisan itu? Yang itu adalah syahadatnya saya. Ini apologinya seperti itu. Kenapa dia bisa begitu? Ada orang baik di sebelahnya. Ada habib, ada kiai, ada ulama yang membisikkan. Antum juga harusnya begitu. Dekat dengan pejabat, dekat dengan pimpinan-pimpinan pemegang tampuk kekuasaan. Jadilah pembisik yang baik. Pak, itu loh Pak, dari KPK di Waju itu loh Pak, susah banget bergerak, bantulah Pak. Misalkan begitu. Pak tolong apa? Itu ada sahabat saya Pak, ya, yang dia pengen S3 Pak, tapi nggak punya duit. Tolong apa? Bantu Pak, itu ongkos-ongkos kaki atau apa gitu. Kita bisa kasih bantuan orang, lewat tangan orang. Jadi itu ya. Jadi jangan alergi dengan politik, tapi juga jangan dipolitiki orang. Gagah kita. Kenapa? Karena kita bertuhankan Allah yang Maha memberi rezeki, menghidupkan kita, wa yuhyi wa yumiit, al-mudabbir fi kulli umur.
sahabat yang dirahmati Allah, saya membuka tanya jawab dalam hal ini untuk merapikan gerakan KPK kita. Yang jelas saya ingin semua aktif. Yang gak aktif karena kesibukan, jangan mengganjal orang lain yang pengen aktif. Ingat ya, antum sibuk. Karena antum sibuk itu kan macam-macam. Ada karena bisnis, ada karena jadwalnya padat, ya kan? Ada karena sibuk ngurusin istri. Istrinya gemuk jadi harus diurusin. Ya antum harus support. Ya akhi Afwan, daripada KPK ini tidak berjalan, antum yang pegang. Ana support dari belakang. Ya, pokoknya kalau ada apa-apa urusan duit segala macam, antum ngomong aja sama saya. Ngomong, yang ngomong, bukan minta, ngomong. Tapi yang lain jadi bisa bergerak. Jangan gara-gara kita, yang lain jadi nggak bergerak. Diam aja kita. Pak, gimana KPK? Nggak tahu. Jalan kan? Nggak tahu. Kita mau jalan nih Pak? Nggak tahu. Kan susah model begini. Mau diracun saudara sendiri. Jangan begitu. Kasih kesempatan kawan kita. Mungkin di tangan dia dakwah ini jauh lebih baik. Bukan berarti kita tidak baik. Kita mungkin mengambil posisi lain dalam dakwah. Jadi selalu bergerak, dinamis, ya dinamis. Munculkan ide-ide kreatif. Saya pernah membuat namanya Ramadan Islamic Islamic Ramadan Camp. Jadi saya buat pesantren kilat tapi bahasanya kayak bahasa Inggris gitu kan. Ya Ramadan Islamic Camp. Yang daftar waktu itu middle height, anak-anak orang kaya yang pengen mondokin pesantren tapi nggak mau anaknya susah. Kita sediain nih kayak di lantai 2 nih, lantai 2 sekarang ada karantina tahfidz. Ini yang punya karantina tahfidz ini adalah guru dari istri saya juga, ya dosen rektor IIK, Dr. Kiai Haji Ahsin Safar. Nah dia buat di hotel. Nggak bisa KPK ngadakan acara model begitu? Sangat bisa. I'dadud dakwah for your, pembekalan dakwah untuk dai-dai muda di hotel. Cari sponsor, nggak dapat sponsor, ya kita cari orang-orang yang mau kontribusi untuk bayar kamarnya, untuk makannya, bukan nyari untung, tapi coba label antum naik. KPK buat pesantren kilat di hotel bro, ya. Hari ini luar biasa. Halal di hotel dihadirin oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Padahal patungan ini. Luar biasa. Marwah kita naik, izah kita naik, umat jadi terangkat, umat Islam jadi agung. Ya kan? Bukan nama kita. Kalau hilang nggak usah diangkat-angkat namanya karena udah ada pangkat dia maksudnya. Brigadir udah jelas. Kalau Allah tuh gak perlu bantuan kita, tapi ketika kita jaga izah ini, marwah dakwah ini, marwah umat ini dengan kebaikan, insya Allah kita akan diangkat darajat oleh Allah Subhanahu